Keanekaragaman hayati, biologi SMA kelas 10. Tipe ekosistem. Lingkungan abiotik dan komunitas yang hidup di dalamnya akan menentukan tipe atau bentuk ekosistem. Ekosistem dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem perairan atau akuatik adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Ekosistem darat atau terestrial adalah ekosistem darat yang meliputi area yang sangat luas yang disebut bioma. Ekosistem perairan. Makhluk hidup atau komponen biotik dalam ekosistem perairan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu plankton, nekton, zooplankton, bentos, dan perifiton. Plankton terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Organisme ini dapat bergerak dan berpindah tempat secara pasif karena pengaruh arus air. Nekton merupakan organisme yang bergerak aktif atau berenang. Zooplankton merupakan organisme yang mengapung di permukaan air. Bentos merupakan organisme yang berada di dasar perairan. Perifiton merupakan organisme yang melekat pada organisme lain. Contoh makhluk hidup ekosistem perairan. Yang pertama adalah plankton, contohnya ganggang uniseluler dan protozoa. Nekton contohnya ikan dan katak. Zooplankton contohnya serangga air, teratai, enceng gondok, dan ganggang. Bentos contohnya udang, kepiting, cacing, dan ganggang. Perifiton contohnya ganggang dan siput. Ekosistem darat. Tipe bioma sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis, garis lintang, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Sebagian nama bioma pada ekosistem darat disesuaikan dengan vegetasi tumbuhan yang dominan. Terdapat 7 macam bioma pada ekosistem darat yang berada di bumi, yaitu hutan hujan tropis, savana, gurun, padang rumput, hutan gugur, taiga, tundra. Hutan hujan tropis terdapat di wilayah Khatulistiwa, misalnya di lembah sungai Amazon, lembah sungai Kongo, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Ciri-ciri abiotik dari hutan hujan tropis yaitu curah hujan sangat tinggi, antara 200 sampai 450 cm per tahun. Matahari bersinar sepanjang tahun dengan suhu lingkungan antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Pohon-pohon di hutan hujan tropis tumbuh tinggi, bisa mencapai 55 meter dan membentuk kanopi atau tudung. Pada area di bawah kanopi terbentuk iklim mikro yang memiliki kelembapan sangat tinggi, cahaya matahari lebih sedikit, dan suhunya lebih rendah daripada di atas kanopi. Beberapa tanaman tumbuhan merambat, liana seperti rotan, atau tumbuhan menempel epifit seperti anggrek di cabang-cabang pohon untuk mendapatkan cahaya matahari. Sebagian besar hewan hidup di sekitar kanopi karena mudah mendapatkan makanan dan berpindah tempat. Banyak pula ditemukan hewan yang bisa terbang atau memanjat, misalnya burung, kelelawar, serangga, monyet, ular, dan tupai. Sementara itu di tanah terdapat macan tutul dan jaguar.
Yang kedua adalah bioma savana. Sabana atau sapana merupakan padang rumput yang diselimuti pohon-pohon. Sabana terdapat di daerah tropis dengan curah hujan 90 sampai 150 cm per tahun. Misalnya Kenya di Afrika, Australia Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sabana dibedakan menjadi dua macam. Sabana murni satu jenis pohon dan sabana campuran beberapa jenis pohon. Jenis tumbuhan pembentuk bioma sabana yaitu rumput, eukaliptus, akasia, dan kopa hutan atau gebang. Sedangkan jenis hewan bioma sabana yaitu serangga, rayap, kuda, gajah, kijang, zebra, macan tutul, dan singa. Bioma selanjutnya adalah padang rumput. Padang rumput terdapat di daerah tropis hingga beriklim sedang. Misalnya di Amerika Selatan, Australia, Hongaria, dan Rusia Selatan. Di Indonesia, padang rumput terdapat di Nusa Tenggara. Curah hujan rata-rata pada padang rumput 25 sampai 50 cm per tahun. Ada yang mencapai 100 cm per tahun. Dan hujan turun tidak teratur. Di daerah yang bercurah hujan tinggi, rumput tumbuh subur hingga tingginya mencapai 3 meter. Misalnya, bluestem grasses. Sementara itu, di daerah yang curah hujannya rendah terdapat rumput yang pendek. Misalnya grama grasses dan buffalo grasses. Hewan yang hidup di padang rumput misalnya serangga, hewan pengerat, reptil atau contohnya ular, burung, bison, kanguru, zebra, jerapah, kijang, serigala, singa, dan jaguar, serta cheetah. Bioma gurun. Gurun merupakan padang luas yang tandus karena hujan sangat jarang turun di daerah tersebut. Contohnya gurun Gobi di Asia dan gurun Sahara di Afrika. Ciri-ciri lingkungan abiotik gurun antara lain curah hujan sangat rendah, kurang dari 25 cm per tahun. Keadaan tanah sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. Kecepatan evaporasi atau penguapan sangat tinggi. Kelembapan udara sangat rendah. Suhu lingkungan di beberapa gurun bisa sangat panas, dengan suhu di siang hari mencapai 60 derajat Celcius, sedangkan malam hari mencapai 0 derajat Celcius. Tumbuhan gurun tergolong xerophyte, tumbuhan yang hidup di habitat kering, dengan ciri-ciri berakar panjang, menyimpan air atau sukulen, dan batang atau daunnya memiliki lapisan lilin. Contoh tumbuhan ini adalah kaktus. Selain itu, terdapat pula tumbuhan kurma dan semak belukar. Hewan yang hidup di gurun antara lain semut, kalajengking, kadal, ular, tikus, burung, dan unta. Bioma hutan gugur. Curah hujan di bioma ini merata sepanjang tahun antara 75 sampai 100 cm per tahun. Hutan gugur terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu musim panas, semi, dingin, dan gugur. Misalnya terdapat di Amerika Serikat bagian timur, Chili, Eropa Barat, dan Asia Timur. Tumbuhan yang hidup umumnya berdaun lebar. Misalnya elm, beech,
oak, dan maple. Pada musim dingin, air membeku dan tidak mampu diserap tumbuhan, sehingga tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Akibatnya, daun berubah warna menjadi merah, lalu coklat, dan akhirnya gugur. Sebaliknya, ketika musim panas tiba dan salju mencair, tumbuhan akan menyerap air, sehingga daun bersemi untuk melakukan fotosintesis. Pada musim dingin, beberapa hewan yang hidup di ekosistem hutan gugur mengalami hibernasi, yaitu tidak aktif bergerak dan tidak makan, hanya tidur, misalnya hamster dan kelelawar. Beberapa hewan pemakan biji seperti marmut lemming menyimpan cadangan makanan di lubang persembunyian. Ada pula hewan yang membentuk lemak di bawah kulit, misalnya hewan pengerat. Sementara itu, burung-burung melakukan migrasi ke daerah yang lebih hangat. Bioma taiga. Taiga atau disebut juga hutan boreal terdapat di daerah antara subtropis dan kutub. Misalnya Amerika Utara, Alaska, semenanjung Skandinavia, dan Rusia. Bioma ini juga terdapat di pegunungan beriklim dingin. Tumbuhan dominan berdaun jarum atau konifer yang tampak hijau sepanjang tahun. Misalnya spruce, birch, alder, juniper, dan cemara. Hewan yang hidup di ekosistem taiga antara lain mouse, ajak, beruang hitam, lynx, serigala, serangga, dan burung. Bioma selanjutnya adalah bioma tundra. Tundra merupakan bioma yang paling dingin. Bioma tundra dibedakan atas dua macam, tundra arktik dan tundra alpin. Tundra arktik terdapat di daerah kutub utara atau Arktik. Contohnya di negara Rusia, Siberia, Kanada, dan Finlandia. Tundra arktik, tanahnya ditutupi oleh salju yang mencair di musim panas. Pada musim dingin tidak ada cahaya matahari yang berlangsung selama sekitar 9 bulan. Matahari baru bersinar di musim panas yang berlangsung sekitar 3 bulan. Vegetasi yang dominan atau tumbuhan yang dominan di bioma ini adalah lumut sphagnum, lichen, raider. Selain itu, terdapat pula tumbuhan berbiji dan berukuran pendek dengan masa perkembangan yang singkat sekitar 2 bulan. Pada musim panas, tumbuhan tersebut segera menghasilkan bunga dan biji, kemudian mengalami dormasi atau tidak aktif di musim dingin, misalnya pohon willow dan birch. Hewan-hewan yang hidup di bioma tundra antara lain karibau, muskox, rubah, dan burung ptarmigan. Tundra alpin terdapat di puncak pegunungan yang tinggi, misalnya di puncak Gunung Jayawijaya, Papua. Vegetasi tundra alpin didominasi oleh rumput alang-alang, perdu, lumut daun, dan lichen. Mari kita mencoba menjawab soal berikut ini. Tundra merupakan bioma yang paling dingin. Di antaranya terdapat di kutub utara. Indonesia juga memiliki bioma tundra, tepatnya di puncak Gunung Jayawijaya, Papua, yang merupakan tundra. Di tempat tersebut ditumbuhi vegetasi dominan, yaitu dengan pilihan sebagai berikut.
Jawabannya adalah tundra alpin dengan vegetasi dominan lichen. Bioma tundra di puncak Gunung Jayawijaya termasuk tundra alpin. Terdapat di pegunungan tinggi, bukan Arktik, yang berada di kutub. Vegetasi dominannya adalah lichen atau lumut kerak karena suhu sangat rendah dan kondisi ekstrim. Soal kedua, lingkungan abiotik dan komunitas yang hidup di dalamnya akan menentukan tipe ekosistem. Ekosistem air laut yang tidak pernah ditemukan organisme fotosintesis sebagai produsen adalah dengan pilihan sebagai berikut. Jawabannya adalah zona afotik, zona abisal, dan palung laut, yaitu pilihan A. Organisme fotosintetik membutuhkan cahaya matahari. Zona afotik tidak ada cahaya. Abisal dan palung laut merupakan area laut dalam yang gelap, sehingga tidak memungkinkan fotosintesis. Soal ketiga, sekelompok ilmuwan sedang meneliti beraneka ragam tanaman yang tumbuh di suatu ekosistem. Tanaman tersebut memiliki kesamaan ciri, yaitu berakar panjang, batang mengandung banyak air dan berlapiskan lilin, serta daunnya kecil mirip duri. Berdasarkan ciri-cirinya, tanaman tersebut merupakan golongan yang banyak tumbuh liar pada ekosistem dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah termasuk golongan xerophyte dan tumbuh liar pada ekosistem gurun. Ciri tanaman berakar panjang, batang berair atau sukulent, daun berbentuk duri dan dilapisin lilin adalah adaptasi xerophyte untuk mengurangi penguapan. Tanaman ini umumnya ditemukan di ekosistem gurun yang kering. Soal keempat, komponen biotik terdiri atas plankton, nekton, neuston, bentos, dan perifiton. Jenis organisme, ganggang dan siput, enceng gondok dan serangga air, 3 udang dan cacing, 4 ganggang uniseluler dan protozoa, dan 5 ikan dan katak. Pasangan antara kelompok komponen biotik dan jenis organisme yang hidup dalam ekosistem perairan adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawaban yang benar adalah pilihan E. Plankton merupakan ganggang seluler dan protozoa. Nekton contohnya ikan dan katak. Neuston contohnya enceng gondok dan serangga air. Bentos contohnya udang dan cacing. Perifiton contohnya ganggang dan siput. Mari kita lihat penjelasannya. Plankton, organisme yang mengapung mengikuti arus laut, arus air. Contohnya ganggang uniseluler dan protozoa. Contoh ganggang uniseluler dan protozoa yaitu fitoplankton, ganggang mikroskopik, dan zooplankton protozoa. Nekton, organisme yang berenang aktif melawan arus. Contohnya ikan dan katak. Keduanya mampu bergerak mandiri di perairan. Neuston, organisme yang hidup di permukaan air. Contohnya enceng gondok dan serangga air. Enceng gondok mengapung di permukaan, serangga air seperti Geridae hidup di zona permukaan. Bentos, organisme yang hidup di dasar perairan. Contohnya udang dan cacing. Contoh udang jenisnya adalah udang Macrobasium dan cacing Tubifax. Perifiton, organisme yang menempel pada tumbuhan atau batu atau benda lain atau organisme lain, contohnya ganggang dan siput.
Jenis ganggangnya contohnya ganggang filamen, misalnya Cladophora, dan siput air, contohnya Limenaya, nempel pada permukaan. Soal kelima, Indonesia memiliki keanekaragaman ekosistem air laut, seperti ekosistem laut dalam, ekosistem terumbu karang, ekosistem hutan mangrove, dan ekosistem padang lamun. Faktor yang mempengaruhi keanekaragaman ekosistem air laut tetapi tidak mempengaruhi keanekaragaman ekosistem darat adalah dengan pilihan sebagai berikut. Jawaban yang benar adalah A. Salinitas. Faktor salinitas kadar garam merupakan faktor pembeda utama yang mempengaruhi keanekaragaman ekosistem air laut, tetapi tidak berdampak signifikan pada ekosistem darat. Berikut penjelasannya. Salinitas sangat krusial atau penting bagi organisme laut karena mempengaruhi osmosis, metabolisme, dan adaptasi biota. Misalnya ikan laut dengan ikan air tawar. Ekosistem darat tidak terpengaruh langsung oleh salinitas kecuali di daerah pantai. Misalnya hutan mangrove yang justru merupakan peralihan laut dan darat. Faktor lain yang mempengaruhi kedua ekosistem laut dan darat, garis lintang mempengaruhi iklim dan suhu di laut maupun darat. Cahaya matahari penting untuk fotosintesis. Ketinggian tempat mempengaruhi suhu dan tekanan baik di pegunungan darat maupun zona laut dalam. Spesies yang hidup di dalamnya, interaksi biotik terjadi di semua ekosistem. Jadi faktor yang mempengaruhi keanekaragaman ekosistem air laut tetapi tidak mempengaruhi keanekaragaman ekosistem darat adalah salinitas.